Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Haromain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih kita lagi ngumpul nih, santai aja lah ya. Karena kemarin ada apa namanya? Berita yang viral gitu ya. Berita viral katanya jamaah haji khusus ditelantarkan. Mungkin kalau tempat lain sih nggak tahu ya. Tapi saya pikir insya Allah semua berusaha yang terbaik. Nah, yang jadi masalah adalah yang difoto ini artisnya Mbah ini. Ini ibu saya sendiri. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu, saya Fauzan Abdullah, ya Direktur Utama dari PT Kartika atau Haromenku brandingnya. Di sini ada ibu saya ini yang saya ajak haji sekarang, alhamdulillah, yang jadi artis pakai baju merah itu loh. Pakai baju merah ini. Nah, ini ada Ibu Dokter Eka nih, dokter senior, paling senior, dokter syaraf di mana Bu? Rumah Sakit Harapan. Hah? Hah? Oh, cuma satu lagi ya. Rumah sakit apa? Harapan. Rumah sakit jantung harapan kita. Jantung Harapan kita. Sama Ibu saya lupa. Krisna. Ibu Krisna. Nih beliau sama suaminya Pak Andi. Ini profesional, udah melalang buana di dunia persilatan di Amerika ya. Jadi memang profesional ya. Terus ada nih Pak Kartiko. Pak Kartiko. Coba lihat wajahnya yang ganteng. Oh, insyaallah. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Ini Pak Kartiko ini profesional yang sudah melalang buana di Asia ya Pak. wabarakatuh. Nah, ini Pak Kurnia. Assalamualaikum. Ya, beliau profesional di Pertamina. Ini dokter gigi kita nih, Pak Dwi. Ya. Nah, kemudian ada Pak Audi, yang beliau profesional di Astra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi. Nah, ini juga Assalamualaikum. profesional yang tadi suami Bu Krisna ya. Ini satu lagi di belakang Ustadz kita. Ustadz. Ustadz Zainal ya, Ustadz Zainal beliau ustadznya Jakarta lah. Ya kan? Iya. Sama istrinya Mbak Audi ya, beliau juga salah seorang profesional. Nah, kita sengaja mungkin biar apa ya, biar mungkin keluarga Haromenku paling tidaknya mengerti bahwa ada apa ya bahasanya, oh ini salah salah apa namanya? Salah persepsi gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat dari teman-teman komentar-komentarnya ya. Jadi mungkin pertama kali mungkin kami juga merasa prihatin ya terhadap apa yang terjadi di apa namanya jamaah haji yang reguler ya. Dan ini adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kebetulan di manage ya, oleh Kemenak, dan tentunya pasti ingin memberikan terbaik ya, tapi di lapangan kan mungkin ada satu hal yang memang di luar kemampuan. Namun kami di jamaah haji khususnya Haromenku yang kemarin viral di foto itu ya, itu nanti kita tanya langsung sama Mbah kenapa ada di luar gitu. Kenapa ada di luar ya? Pinjam Ustaz Zainal. Jadi kita berada dalam asosiasi Himpu, dan asosiasi Himpu menggunakan syarikat Duyuful Bait yang dulunya X113 ya. Itu adalah maktab VIP. Dan kami Haromenku memberikan atau memilih yang terbaik ya. Kita pilih pelayanan tipe A yang paling baik gitu ya. Dan alhamdulillah ya, memang di Mina pasti sempit-sempitan ya. Tapi khususnya untuk perempuan itu sebenarnya sudah cukup ya. Nah, kita tanya, Mbah, kenapa di luar, Mbah? Ini ibu saya, masa mau ditelantarkan? Ini mencoreng-coreng saya sebagai anak ini. Mbah, kenapa di luar, Mbah? Kenapa di luar, Mbah? Kenapa nggak di dalam, Mbah? Coba kasih tahu. Karena di dalam nggak bisa tidur soalnya ya sempit gitu. Sempit, terus apa lagi, dingin. Keduanya ya di luar kan ada nenek-nenek yang di luar sendirian, jadi ya di tempat ditemenin Ya. gitu. Terus dingin, Dingin. ya AC ya. Juga nggak kuat AC tuh di luar.
Jadi Mbah nemenin. Gitu. Pilihnya di luar berarti itu Mbak ya. Hah? Jadi Mbak ditelantarin nggak Mbak sama anaknya Mbak? Ya enggak ya. Ya, ya, Ini ya. dikasih tempat yang istimewa kok. Masya Allah. Bu dokter gimana di dalam? Atau pelayan Haromen gimana biar teman-teman kita tahu nih, ya keluarga Haromen Ya. tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai hari ini ya saya mengikuti pelayanan Haromen cukup bagus ya. Dibandingkan saya dapat berita nih, jadi kami itu antara dokter tuh saling kontak gitu ya teman-teman saya. Travel Ya, jadi nggak perlu disebutkan tadi. nggak bisa disebutkan. Jadi teman-teman saya itu yang dari harapan kita aja ada beberapa travel yang tersebar. Kemudian dari sepupu saya, kemudian dokter-dokter yang bukan dari harapan kita juga kita kontak-kontak gitu bagaimana situasi mereka masing-masing. Dan setelah mendapat info dari teman-teman saya tersebut, ya alhamdulillah ya kita masih mendapatkan tempat yang walaupun sempit-sempit tetap happy kan ya. Yang pertama Pak, MCK-nya ada. Saya dapat kabar satu tempat di Mampaf MCK-nya mampet sampai ngalir ke tenda gitu. Jadi mengenai keadaan tenda di Mina memang padat sekali ya Pak ya. Kita tempatkan, udah kita atur nih sama teman-teman, ini kompak sekali arah main saya kira para ibunya tahu mana orang tua yang dahulukan yang nggak kena AC. Tapi qadarullah ya nggak bisa juga ya Mbak ya. Jadi kita tuh setiap malam lihat Mbak mana Mbak, kok udah nggak ada gitu. Karena di dalam dingin banget. Dingin banget ya. Dingin ya. Jadi dan akhirnya kan Ya. memang pada perjalanan Mina berakhir. Terutama sih nemenin nenek-nenek yang itu yang Nggak kuat Iya. dingin. nggak kuat dingin. Jadi Ya, Mbah ini terutama. sebenarnya bukan ditelantarkan ya seperti yang diberitakan. Jadi kita siapkan Mbah di tengah, terus kita pindahkan ke pinggir di mana kita kumpulkan nenek-nenek itu di pinggir. Terus selama Mbah sempat tidur, tapi tengah malam Mbah hilang. Jadi jadi ibu-ibu, dok, Mbah nggak ada kemana? Pas lihat Mbah di luar, lagi tidurnya enak lagi ya Mbah di luar ya. Nah, terus- Enak di luar apa di dalam Mbak? Ya bagi Iya. Mbak sih ya enak semua ya. Karena ada orang tua itu. Jadi Bukan travel dari saya, bukan. Oh, travel lain ya? Orang lain. Jadi, orang lain. Jakarta. Orang Jakarta. Yang minta dipijetin itu. Masya Allah. Jadi saya Mbak ini mijetin orang. Jadi saya sempat lihat Mbak waktu saya antri wudhu, saya lihat Ini ada kan- bapak-bapak yang datang wawancara Mbah ya. Saya sih lihat dari jauh aja, wah, saya Oh, bilang, ada yang wawancara. Ada saya lihat bapak-bapak ya, Mbah Iya. lagi duduk, Mbah diwawancarain kan, gitu. Oh, terus. Itu habis sholat jam 3-an. Iya kan, Mbah diwawancara itu habis salat tahajud ya. Iya. Saya lihat saya antri ini, wah Mbah diwawancarai, wah bakal masuk TV nih, saya pikir nggak taunya masuk Twitter. Masya Allah. Enggak ngerti dia. Ya mungkin nanti ini ya kalau Iya. akhirnya memang karena rapat-rapat dinginnya banyak jamaah wanita yang memang batuk ya. Tapi Masya sih Allah. batuknya ya tidak terlalu berat lah. Gimana Bu Krisna, ditelantarkan kan? Dari Jakarta. Oh, zaman dari Jakarta Mbak? Iya, dari Jakarta, ya, dari travel apa itu. Ya, Masya Allah. Ya ada yang minta dipijetin, jadi dia. Jadinya mbaknya di luar, dibilang ditelantarin nih. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah ini fasilitas dari Haramain alhamdulillah di luar ekspektasi saya gitu selama ini yang di hotel transit terus di Mina juga walaupun memang desek-desekan tapi jadi tambah akrab gitu loh. Jadi udah saya kayak keluarga aja. Masya Gitu, Allah. saling memahami aja, saling ngerti kayak saya kan tempatnya paling ujung, deket pintu. Jadi ada yang keluar masuk ya saya yang tutup pintu. Gitu. Terus juga ya alhamdulillah sih semuanya kompak jadi nggak ada yang saling inilah. Jadi kita nggak ditelantarin. Nggak ditelantarkan, memang sempit ya sempit gitu. betul. Memang kalau tidur Karena kan kasurnya pasti ya, dempet-dempet ya, namanya di Mina ya. ti- Ya, tapi kan semua dapat kan sebenarnya ya. Ya, terus walaupun tidur hanya satu posisi Nggak bisa. nggak bisa manuver. Masya Allah. Ya jadi alhamdulillah walaupun sempit-sempit tapi karena hatinya lapang jadi Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau yang banyak posisi Pak Kartiko, coba Pak Kartiko. Kenapa milih di luar Pak Kartiko? Pilih dalam apa luar? Ana di luar saat Kenapa pilihnya di luar Pak? Kan di dalam udah disediain. dari segi cuaca kan memang kalau Ini depan ya. di musim Lihatin depan, di musim panas Coba bergerak aja. di musim panas ini kira-kira mungkin malam itu di luar sekitar 28 derajat lah jadi buat Ana temperatur yang nyaman dibanding harus agak kedinginan di dalam
Satu itu, kedua di dalam dengan space tempat tidur yang terbatas buat anak agak kendala. Jadi kalau di luar kayak tidur di lapangan gitu. Jadi luas, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi anak bisa tidur pulas yang ngerasa kurang mabit di Musdalifah kayaknya. Tidur di open area kurang. Jadi 3 malam tambahan lagi saat tidur di luar lah, di ruang terbuka lah, alhamdulillah. Jadi masya Allah nggak ngerasa ditelantarkan. Tapi malah rasanya nikmat ya luar ya. Oh, masya Allah nikmatnya. Jadi mungkin sedikit feedback buat teman-teman yang calon haji, pilihlah di luar, kayak itu paling nyaman sebenarnya. Itu lihat, justru pilih di luar. Kalau di dalam itu kan dingin, terus suaranya bersaut-sautan. Betul. Kalau bisa rasain di luar, masya Allah nikmatnya. Masya Allah. Nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi kita ada itu ya di Maktab 333 namanya sekarang ya. Dulu X113 sebenarnya. Nah, kita bertahun-tahun di situ sih memang ya. Jadi kalau dulu memang nggak ada rumput sintetisnya tuh Pak. Sekarang ada rumput sintetisnya, jadi tambah enak lagi tuh. Iya, matanya hijau ngeliat rumput. Wah, udah kayak tidur di lapangan anak bilang. Sama lihat di depannya. Nah, ini yang paling ini apa ngeblok strategis jauh tempatnya Pak. Oh iya. Itu rebutan Pak ya. Iya Ustaz. Jadi apa namanya? Sebenarnya kan ini mewakili yang sama dengan Pak Tiko tadi sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi memang lebih suka di luar karena anget. Gitu ya. Di dalam itu saya tidurnya memang meskipun agak kecil tapi suka manuver kanan kiri bolak-balik gitu. Saya takut juga ganggu sebelah-sebelah. Koprol juga Enggak. Tidur Kayang sambil- mungkin kali. Oh kayang. Ini saksinya beliau nih. Saya pencak silat di ini nih. Waktu tidur juga sempat ya Dok ya. Nah ini saya rasa lebih aman juga buat sebelah-sebelah. Gitu ya. Kalau saya bermanuver mengganggu kan nggak enak. Jadi memang cuacanya suhunya lebih enak di luar. Kemudian tempatnya juga lebih luas dan lebih tenang gitu ya. Ya. Kan Tidak ada suara bersaut-sautan. bersaut-sautan dan batuk-batuk itu saya agak khawatir Ustaz. Gitu. Jadi memang siangnya ya kita masuk ke tenda gitu ya, tapi kalau malam saya sih prefer di luar. Tapi Lebih nikmat. dan kita sampai ngeblok ya sampai jangan sampai ada. Saking Betul. strategis tempatnya itu. Betul. Iya. Itu strategi yang di Iya. Bandung tuh pengen keluar juga. Strategi haramainku rahasia tuh. Iya. Isi luar. Iya, ini kan sebenarnya lanjutan dari strategi di Musdalifah. Kita kan ngeblok yang ujung-ujung kan. Saya waktu itu di depan. Nah, ini saya blok yang sini juga gitu. Yang ujung sana ada lagi dari teman lain. Masya Jadi kita Allah. mengamankan yang tengah. Dan Masya Allah tidurnya nyenyak sekali Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi nyaman ya Jus ya. Nyaman. Kayaknya kalau di rumah nggak pernah senyak gitu kali. Nanti dimarahin istri saya Ustaz. Oh iya. Iya. Masya Allah. Barakallahu. Nah ini dokter gigi nih ya. Ini kan. Ya, Enggak, alhamdulillah. Ternyata nyaman sekali di luar Ustaz. Jadi bahkan malam sesudahnya saya juga berharap jangan sampai ada yang ngambil. Bahkan Jangan sampai keduluan orang sampai gitu ya. keduluan. Bahkan satu malam itu saya baru dibangunin Pak Audi jam 4 gitu karena pules banget. Subhanallah. Jadi saya tidur sekitar 10:30 kok bisa biasanya bangun jam 2:30 gitu. Ini jam 4 baru bangun. Saking Alhamdulillah nyaman sekali sih Ustaz. Nyaman, Jadi Masya Allah. pemberitaan itu nggak tepat, justru kita yang milih untuk di luar. Saya ngerasain juga yang tidur di dalam lebih enak di luar sih. Masya Allah. Kedinginan saya juga di dalam. Ya. Nih Pak Audi ya silakan. Bismillah. Sebenarnya ada beberapa poin sih Ustadz ya yang mengakibatkan kita kok memilih di luar sebenarnya. Jadi kita nggak ada perasaan bahwa ditelantarkan di posisi kita di Mina ya. Memang kondisi di Mina itu memang sangat sempit. Justru teman-teman di sini kita merasa memprioritaskan yang lansia. Kalau lansia itu sempit-sempitan juga kayaknya kasihan. Jadi ya, kita kompak gitu ya. Yang muda-muda udah kita di luar aja. Dan qadarullah di luar itu ternyata memang lebih nikmat. Allah kasih nikmat kita tidur di luar Sat. Itu kalau di dalam mungkin satu masalahnya mungkin ada angin AC. Kalau memang temperaturnya juga nggak terlalu dingin, tapi angin AC-nya cukup kenceng. Itu yang sebenarnya membuat saya agak khawatir
kayaknya kalau di dalam malah cenderung bisa jadi sakit gitu, karena udah ada beberapa yang batuk, beberapa yang flu, malah khawatir menular yang lain. Akhirnya saya pilih di luar aja. Nah di luar ternyata Allah kasih nikmat, tidurnya pules banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Hari terakhir setelah kita nafar sani, Iya, Nur Sani. kebagian Masih banyak. kebagian tenda kosong, saya pilih di luar lagi karena merasa lebih nikmat. Oh, terakhir di luar. nih tetap di luar ya? Tetap di luar. Masya Allah. Malah tetap di Meskipun luar, padahal tenda kosong. padahal semua. udah dapat di dalam, tapi saya pilih keluar lagi biar lengkap dari Musdalifah sampai Nafar Sani di luar. Masya begitu ya. Jadi ada sejarah ya. Ada sejarah. Mulu tenda pada Kosong pergi padahal, semua iya. ya. Masya Allah. Kita pilih tetap di luar. Alhamdulillah. Allah kasih sehat juga. Juga teman-teman juga kita di luar malah lebih guyup ya. Kita bisa cerita segala macam, diskusi, ngobrol. Alhamdulillah malah lebih kekeluargaan kita. Masya Allah. Tidur di luar. Bahkan tuh bapak ramai, jadi kita nggak udah lewat orang main gitu ya. Oh, iya. Orang lain mungkin Orang sendiri ya. Ya ya ya. Nih kalau Pak Andi teman tidur saya nih. Masya Allah, Bismillah. Gimana sebelah. Ya, seperti yang istri saya sampaikan tadi, sebenarnya secara umum pelayanan Haramain itu di luar ekspektasi saya. Di luar artinya bukan di bawah tapi di atasnya gitu ya. Kemudian mengenai tenda di Mina sendiri, seperti yang terlihat sekarang saya masih sakit. Waktu itu qadarullah saya sakit. Jadi saya memilih memang di luar lebih enak untuk pernafasan saya. Karena saya coba masuk ke dalam sebentar waktu sholat itu kan agak dingin ya. Hidung sudah buntu, kemudian pening dan segala macam, keluarlah saya gitu. Jadi begitu pada Isya itu saya sudah plot itu satu dekat pojokan itu, enak sekali di situ. Blocking area. Cuaca juga sudah turun sekitar 30-an, jadi untuk hidung lebih enak juga. Jadi ya memang pilihan di luar dan alhamdulillah ada pilihannya gitu karena di maktab itu di antara kamar-kamar itu kondisinya bersih ya, saya pikir ya, secara umum bersih dan disediakan juga antisipasi mungkin Ustaz Ya, ya, dari Haramain ada busa merah itu. Ya, kasur Kasur itu yang saya gelar langsung melipir di pinggiran tembok tenda ya, langsung gelar situ. Posisi paling strategik gitu. Ya. Iya, iya, Ya, Masya mungkin Allah. hari terakhir saja setelah nafar awal banyak yang kosong. Jadi saya pilih saya mau coba di dalam seperti apa sih. Dan nggak terlalu beda saya pikir. Dan kebetulan waktu itu hidung sudah mulai enak jadi agak dingin sedikit jadi masih oke. Tapi ya, secara umum Masya Allah. bedanya juga. Warkofik, ya, Zahar. Ustaz Zainal nih, Ustaz kita. Mana Ustaz? Sama Alhamdulillah, kebetulan saya kebagian di dalam nih. Jadi kebetulannya semua tadi di luar, saya di dalam nih. Alhamdulillah. Memang ada kurang ada lebihnya. Ya, kurangnya itu kalau di dalam itu tidak bisa berselancar tidurnya, Pak. Satu gaya saja. Jadi mati gaya kita tidur dalam itu. Ya. Dan satu juga yaitu suara atas bawah bersautan. Nah, itu juga yang saya, Masya Allah. Tapi apa boleh buat ya nikmati saja karena masih ibadah hajian. Ya kita banyak bersyukur aja walaupun kedinginan ya mati gaya kita nikmatin aja. Memang kalau tidur dalam tuh terbangun-bangun terus. Mungkin bisa 3 kali 4 kali terbangun. Ya gerak sedikit bangun. Ya mau tidur lagi susah. Gerak sedikit banyak bomnya. Iya itu. Kalau di dalam sih itu Ustaz, jadi bangunnya bisa 3 kali itu bangun-bangun terus, ya karena dengar suara atas, suara bawah, suara macam-macam, terus gerak juga takut ganggu orang ya emang ya ada plus minusnya lah, ya. Jadi memang ala kulli hal ya itulah macam-macam yang kita alami, ya baik yang dalam maupun di luar. Jadi nggak semuanya enak, pasti ada enak dan tidak enaknya. Dia tinggal pilih saja. Ya, tapi kalau yang bagus ya bersabar di mana saja, dalam bersabar, di luar bersabar, insya Allah kita meraih pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, insya Allah. Masih Ustaz. Nah ini dari Mbak Audi, gimana pengalamannya pelayanan Haramain? Ya Bismillah. Saya kebetulan pertama sih masuk ke tempat yang akhwat itu dapat tempat tidurnya cukup enak awalnya, tapi terus karena ternyata berdesakan dan ada yang tidak dapat tempat tidur, saya akhirnya harus pindah di antara lorong ya, jadi di dalam juga tapi di antara lorong, tapi di kaki-kakinya jamaah akhwat gitu. Jadi malam tuh memang malam pertama karena capek memang itu tidur aja, tapi pas malam kedua itu mulai ditendangin sama yang sebelah-sebelahnya gitu. Jadi tengah malam pun terbangun karena ada yang mau mandi tengah malam jam 12:30, jam 1 ada yang gantian mandi gitu ya malam-malam gitu. Hari terakhirnya itu dapat kamar yang pindah tenda
gitu. Nah itu juga alhamdulillah sih tidurnya nyaman-nyaman aja gitu. Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya sih ya memang faktor bersabar aja sih, namanya juga ibadah. Jadi sih untuk saya nggak ada masalah, alhamdulillah. Kalau makanan gimana semua makanan? Coba. Makanan kekurangan nggak kita? Hah? Berlebih-lebih. Makanan gimana, Bang? Makanan berlebih-lebihan. Masya Allah, mantap ya. Menunya oke dok? Ya. Pada awal kita datang mungkin masih baru ya, jadi kita masih tapi berikut hari berikutnya lumayan lah ya. Menunya juga lumayan, ada sate ya. Paling laku teri kacang, ada bakso, teri kacang ya, favorit. Ya, jadi ya begitulah keadaan di Mina ya, keluarga Haramenko. Jadi kalau mikirnya kalau di Mina seperti di hotel kita ya jangan jelas nggak mungkin ya. Jadi saya di luar itu bukan karena apa-apa, karena ada 4 kan nenek-nenek Pak. Iya. Itu minta dipijetin semua tuh. Mbak cari pahala terus. Jadi ya saya bilang sama anak saya yang di rumah, ini di sini tuh bukan bukan pahala haji aja, ada pahala lain. Apa mak? Mijetin orang kata begitu. Bahkan sama Mbak mau dikasih duit gitu. Mau dikasih duit, saya nggak mau. Nah, nanti yang ngasih Allah aja. Kalau dari ibu kan sedikit ya, kalau dari Allah banyak. Iya, cuma kita yang dekat Mbak mau hilang gitu. Dok, Mbak hilang, Mbak nggak ada. Ya, jadi Mbak hilang di dalam. Jadi ini yang sempat ke foto ya, berapa orang terutama yang belakang Mbah ya, supaya apa namanya, biar mungkin teman-teman di keluarga Haramain bisa memahami ya, bahwa memang di Mina itu pasti sempit-sempitan dimanapun ya, walaupun ONH Plus itu pasti berdempet-dempetan. Satu ruangan memang ada kapasitasnya sekitar satu ini 12 sama 12 24 satu kotak gitu ya. Nah, kotak besarnya berarti ada totally ada 80 sebenarnya yang untuk perempuan. Nah, kita ada yang 2 yang di sela-sela tadi ya. Tapi semuanya dapat tempat sebenarnya. Jadi itu barangkali bisa menjadi gambaran untuk keluarga Haramenko. Kita hotel transit di Hotel Al-Azhar, kemudian maktab VIP yang lumayan dekat ya, hanya 300 meteran lah ke Jamarat, dan itu termasuk Kajian aja kasih es krim gitu. sambil kajian kasih es krim, masya Allah ya. Jadi Es krim nonton. makanan juga alhamdulillah berlebih, es krim macam-macam, sampai saking es krim terus jadi batuk. Insyaallah. Dan sekarang kita alhamdulillah di Marwah Rotana ya, tadinya mungkin kita juga nggak pengen bikin ini ya, tapi mungkin permintaan dari teman-teman keluarga Haramenko untuk gimana sih keadaan di sana. Alhamdulillah bisa mendengar sendiri langsung, ini tanpa rekayasa, tanpa skenario ya. Insyaallah jamaah haji kita terutama Haramenko ini semuanya senang ya, senang semua. Rekayasa apa? No rekayasa, ini real, natural insyaallah ya. Baik, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, klarifikasi ini bisa bermanfaat, dan kita doakan pada jamaah reguler yang qadarullah sampai meninggal ya. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa kasus-kasus baik di tenda maupun di Musdalifah ya, kita doakan mereka agar menjadi orang-orang yang syahid ya, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan pemerintah kita ya untuk ke depan insyaallah bisa lebih kuat lagi khususnya di dalam penanganan jamaah haji. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah kita yang sudah berjibaku ya untuk mengurusi jamaah secara nasional, dan jumlahnya memang tidak sedikit. Kalau kita mungkin hanya totalnya 157 ya dari jamaah ONH Plus, tentunya tidak bisa dibandingkan dengan pemerintah kita yang menangani ratusan ribu orang ya. Ala kulli hal, saya terima kasih kepada semua yang melihat ini dan juga menyebarkannya ya, bahwa Haramenko adalah yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk jamaahnya insyaallah ya. Kita slogan Haramenko ya, 1 2 3 Haramenko
dahsyat luar biasa. Yang kompak dong. Haramainku dahsyat luar biasa. Masya Allah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا